Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, selamat berlibur panjang ya teman-teman. Karena minggu ini kita ada tanggal merah, terus cuti bersama, kemudian dilanjutkan sama hari kecepet nasional. Ada beberapa yang libur, ada beberapa yang masuk ya teman-teman. Ini aku aktivitas selama libur kemarin itu pastinya aku sama anak-anak aku dan suami aku, jadi aku full time mother gitulah, pokoknya full di rumah gitu bersama anak-anak. Nah teman-teman, itu aku mulai pagi itu aku sudah ke pasar ya teman-teman, mengajak princess aku Ndara Ayu Nanawira gitu, karena aku mau belanja-belanja gitu teman-teman semua untuk kebutuhan warung aku ya teman-teman. Ya teman-teman, aku sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya gitu. Halo teman-teman semuanya yang masih menyaksikan video aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Mungkin juga barangkali ada yang baru melihat video aku pertama kali ini ya teman-teman. Aku kenalan dulu ya, ini channel aku Berkah Dapur Bunda. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar nanti aku pas upload video-video terbaru teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku teman-teman. Ya teman-teman semuanya, di video aku kali ini ya teman-teman, aku mau berbagi tips tentang bukan tips ya teman-teman, aku mau berbagi resep sempolan ayam jualanku teman-teman semuanya, sama aku mau berbagi tips tentang fokus pada tujuan. Nah ini satu-satu ya teman-teman, tapi kita nanti ngobrolnya random. Nah teman-teman, untuk bikin sempolan ayam tadi aku sudah beli bagian dada itu 3/4 kilo. Kemudian aku tambahin sama kepala ayam itu Rp10.000 teman-teman. Kemudian aku gilingin ya teman-teman, itu untuk 2 kilo, jadinya 2 kilo gilingan, hasilnya pakai tepung. Tapi waktu giling aku minta untuk ditambahin 2 butir telur teman-teman. Fungsi dari telur itu adalah membuat adonan nanti ketika direbus kemudian ketika digoreng itu akan mengembang, jadi akan kelihatan jauh lebih gendut-gendut gitu. Nah adonannya ya teman-teman, itu aku taruh di freezer dulu kurang lebih 20-30 menit, karena aku ngerasain waktu langsung aku bikin itu aku agak kesulitan karena memang adonannya kan cenderung lembek dan aku belum ahli betul untuk bikin sempolan seperti itu, walaupun aku sudah selalu bikin sendiri sempolan-sempolan untuk aku jual ya teman-teman. Jadi itu aku bikin sedikit agak beku, jadi nggak terlalu lembek gitu ya teman-teman, biar aku jauh lebih mudah untuk bikin sempolannya itu teman-teman semuanya. Jadi resepnya adalah ayamnya bagian dada ya teman-teman, 3/4 kilo ditambah dengan kepala ayam ya teman-teman semuanya. Karena kalau pakai kepala ayam itu aku hasil ini ya ilmu dari para penjual sempolan ya, rasanya gurih itu memang pakai dicampuran kepala ayam, jadi jauh lebih gurih gitulah teman-teman. Kemudian nanti akan ada rasa sedikit plus dari tulang-tulang kepala ayam gitu ceritanya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, itu agenda ketika liburan pasti suamiku itu ada aja hal yang dilakukan, misalkan bersih-bersih ataupun ngerapih-ngerapihin bunga ataupun apapun itu yang bisa dikerjakan kalau memang tidak ada agenda lain. Baik teman-teman semuanya, ini kita sudah berfokus sama sempolan dulu ya teman-teman. Ini aku siapin minyak goreng gitu, kemudian ini adonan sempolan sama tusukan ya teman-teman semuanya. Kemudian ini aku baru ngerebus air, itu aku tetesin sedikit minyak biar enggak nempel gitu adonannya ketika nyemplung ke dalam air yang belum mendidih itu gitu teman-teman. Sama itu sampingnya aku siapin untuk wadah penirisan ya teman-teman. Kalau sempolannya sudah kelihatan mengembang dan matang, kemudian aku angkat, aku tiriskan di situ sebelum aku bungkus ke dalam plastik dan aku masukkan ke dalam freezer. Ya teman-teman semuanya,
Aku tadi modalnya itu sekitar 111.000 teman-teman. Kemudian nanti jadinya sekitar 330 sampai 340 sempolan teman-teman. Jadi aku bikinnya itu agak agak gede gitu, jadi enggak yang kecil-kecil banget gitu teman-teman. Apalagi kalau dibikinnya lebih kecil itu mungkin bisa mencapai sekitar, aku pernah sih teman-teman itu bisa sampai 375 tusuk. Cuman aku lebih milih ini bikinnya jauh lebih gede-gede gitu teman-teman. Jadi jadinya sekitar 330 sampai 340 tusuk sempolan. Dari modalnya itu 111.000 teman-teman semuanya. Nah, aku itu biasanya aku jual mentah itu untuk 10 tusuk itu Rp8.000. Kemudian kalau mateng itu aku jualnya per tusuknya itu Rp1.000 teman-teman semuanya. Dan aku itu ngerasa bahwa sempolannya itu memang gurih gitu. Jadi dan bisa mengembang jauh lebih besar karena adonan aku minta kasih telur gitu ya teman-teman tipsnya. Dan menurut aku jualan sempolan ini cukup menghasilkan ya teman-teman, apalagi di tempat aku itu warung, jadi ada yang beli sempolan pasti sambil bungkus es gitu teman-teman. Dan memang dari modal 111 kita bisa menghasilkan 330 sampai 340 sempolan. Kalau dikalkulasi angkanya berarti sekitar 330 sampai 340 ribu ya teman-teman semuanya. Nah, itulah teman-teman slip dari aku untuk bikin sempolannya. Sekarang aku juga mau berbagi tips nih teman-teman tentang bagaimana sih caranya agar kita itu bisa fokus dalam mencapai tujuan ya teman-teman. Karena aku sendiri ngerasain ketika aku jualan sempolan pasti ada rasa pertama, yakin bisa apa enggak ya gitu, karena aku bukan orang yang punya talenta dalam membuat sempolan atau perbakso-baksoan gitu. Cuman ternyata memang kalau kita itu ada kemauan ya teman-teman, kemauan, kemudian kita ada keberanian untuk mencoba, itu lambat laun kita akan bisa dan mengerti. Nah, setelah itu kita akan tahu bagaimana caranya kita belajar untuk jauh lebih bisa. Kemudian kita akan tahu bagaimana caranya kita mengembangkan hal-hal yang sedang kita lakukan untuk hasil-hasil yang jauh lebih baik teman-teman semuanya. Yang kedua itu kadang-kadang ya teman-teman, ketika kita memulai sesuatu itu ada aja yang memberikan komentar yang menurut kita itu kurang suportif atau kurang mendukung dari apa yang sedang kita lakukan teman-teman. Dan itu godaan banget ya teman-teman, rasanya kita jadi aduh nggak percaya diri, atau mungkin kita merasa kemudian minder, atau kita merasa kita memang sebetulnya nggak mampu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang mengganggu pikiran kita, membuat sebelum kita melangkah itu kita sudah jauh lebih mundur dulu, karena pemikiran-pemikiran yang membuat kita mundur sendiri teman-teman. Sebetulnya orang lain atau orang di sekitar berkomentar itu bebas ya teman-teman, kita nggak bisa ngelarang mereka. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengontrol dari pikiran kita sendiri teman-teman semuanya. Jadi kontrollah sesuatu yang bisa mengganggu kamu ya teman-teman. Mungkin bunda-bunda semuanya yang sekarang juga sedang memulai punya usaha atau sedang memulai sesuatu yang sedang ingin dicapai. Mungkin salah satunya adalah bagaimana bisa melakukan kontrol sesuatu yang bisa mengganggu bunda-bunda, pikiran bunda-bunda atau perasaan bunda-bunda semuanya. Karena kebanyakan orang itu selalu meremehkan hal-hal kecil gitu, yang dimana sebetulnya itu dapat mengganggu pikiran dan mengganggu niat tujuan nantinya gitu. Atau bahkan mereka tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang dapat menghalangi untuk dapat menjalankan rencana dalam menggapai tujuan itu ya teman-teman semuanya. Jadi aku sudah membuktikan gitu bahwa aku belajar untuk oke, ini adalah tujuanku, ini adalah hal yang sedang kuusahakan dan aku bahagia
maka aku juga tidak menyakiti orang lain gitu. Maka aku tetap berusaha untuk melakukan dan hasilnya adalah sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu teman-teman. Dari hal itu ketika kita sudah mampu melakukan kontrol, maka hidup kita akan jauh lebih tenang karena pikiran sudah bisa kita kontrol, hati kita sudah bisa kita ajak berdamai gitu. Akhirnya kita bisa tenang, kemudian kita akan kembali berfokus tentang tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Dan pastinya ya teman-teman semuanya, kita juga harus berani membuat keputusan dan batasan bahwa ada hal-hal yang memang orang kita nggak akan mampu mengkontrol, yaitu kita nggak akan mampu mengkontrol semua orang untuk support atau mendukung apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita belajar untuk fokus. Ayo kita belajar untuk berdamai dengan perasaan yang membuat kita gak nyaman atau pikiran-pikiran yang membuat kita gak nyaman. Jadi kembali lagi kita ingat bahwa sebetulnya hal yang kita lakukan itu untuk apa sih gitu. Jadi kita akan kembali fokus. Ya, itu tadi tipsnya ya teman-teman, dan ini sempolan aku sudah aku taruh di freezer gitu. Jadi itu tinggal segitu karena tadi sudah banyak yang ngantri beli gitu ya teman-teman, baik mentah ataupun matang gitu. Nah ini ya teman-teman semuanya, ini posisinya itu lagi di warung gitu ya teman-teman. Jadi itu aku kasih contoh sempolannya yang sudah di freezer itu aku keluarin dulu gitu, kemudian itu sudah bisa langsung digoreng. Atau kadang kalau lagi lame dari freezer itu sudah bisa langsung masuk ke minyak goreng, tapi dengan api yang kecil ya teman-teman, biar enggak cepat gosong. Kemudian untuk bungkus sempolannya biar di luarnya itu jauh lebih crispy, tipsnya atau resepnya adalah aku pakai 1 butir telur, kemudian aku campur dengan 8 sendok tepung tapioka, kemudian dikasih air sama dikasih royco teman-teman, dan rasanya mantap. Inilah resep dan tips aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.